Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul siklus air evaporasi sedimentasi. Next slide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Marsha Anastasia Manguma. Kemudian ada Filza Salsabila. Kemudian ada Nafitsa Sandrina. Ada Sabita Nur Akila, Husnul Khotimah, dan Siti Fahira. Next slide. Di dalam materi kami pada hari ini terbagi lagi menjadi 3 materi. Yang pertama, materi 1, siklus air global. Yang terbagi lagi menjadi perubahan global intensitas air, salinitas, dan siklus air. Dan materi yang kedua, efek isotop dalam evaporasi. Dan materi yang ketiga, sedimentasi. Untuk materi yang pertama, siklus air global akan dibacakan oleh Saudari Husnul. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan membahas tentang siklus air global. Siklus air global terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di bentang alam. Salah satunya yaitu sungai. Sungai merupakan ekosistem yang penting secara global, dan sebagian besar ilmu hidrologi difokuskan pada pemahaman dan pemodelan sistem ini. Sungai juga memiliki peran kunci dalam siklus air global. Sungai membawa air, sedimen, bahan kimia, dan berbagai nutrisi dari benua ke laut. Pasokan air tawar ke laut memiliki efek penting pada sirkulasi termohalim, karena mengubah salinitas dan dengan demikian kepadatan lautan dan juga mempengaruhi pembentukan es laut. Next slide. Meskipun jumlah air di atmosfer dan saluran sungai relatif kecil, aliran airnya tinggi dan air ini memainkan peran penting dalam masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber daya terbarukan. Penyimpanan buatan dan penarikan air untuk irigasi memiliki dampak signifikan pada limpasan sungai dan karenanya pada siklus air global secara keseluruhan. Model atmosfer, daratan, sungai, samudra yang sepenuhnya terhubung dengan iklim dunia sangat penting untuk menilai sumber daya air di masa depan dan kelangkaan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fils. Oke, selanjutnya yaitu ada perubahan global intensitas air. Siklus air global dalam model atmosfer global menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada metode tradisional, yang dimana dapat diterapkan pada simulasi model apapun, tetapi menggunakan asumsi penyederhanaan yang dapat memengaruhi hasilnya. Yang kedua ada metode pelacak uap air atau WVT, itu untuk laju siklus global untuk memanfaatkan kemampuan pelacak konstituen pasif model untuk memprediksi variabel uap air terpisah atau sejajar dengan kelembapan spesifik yang memecahkan anggaran uap air tanpa sumber air permukaan atau penguapan. Selanjutnya, salinitas dan siklus air akan dibacakan oleh Saudari Nafitsa. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang salinitas dan siklus air. Laut subtropis menonjol sebagai sumber utama bagi atmosfer. Udara kering dan surut dari kubah bertekanan tinggi subtropis memberi makan sistem angin pasat yang menguapkan uap air dari permukaan laut dan membawanya ke arah ekuator. Di sana, udara yang naik dari zona konvergensi intertropis melepaskan uap air untuk turun menjadi hujan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Di sisi kutub dari suhu tinggi subtropis, angin barat membawa air menuju zona curah hujan di lintang tinggi, dengan badai yang menyediakan sebagian besar pengangkutan air yang kontras dengan angin pasat tropis yang stabil. Pola penguapan dan presipitasi ini tercermin dalam distribusi salinitas permukaan di dunia. Next slide. Salinitas yang lebih tinggi ditemukan di tempat uap air meninggalkan permukaan, dan salinitas yang lebih rendah ditemukan di tempat presipitasi dan limpasan benua mengencarkan permukaan laut. Next slide.
Untuk materi yang kedua, efek isotop dalam evaporasi akan dibacakan oleh Sabita. Dipersilakan. Baik, efek isotop dalam evaporasi. Efek isotop oksigen dan hidrogen baik kesetimbangan maupun kinetik yang terkait dengan penguapan, kondensasi, dan transisi fase air adalah pengetahuan mendasar yang diperlukan untuk pemahaman kuantitatif dan pemodelan proses dinamis siklus air yang melibatkan berbagai reservoir air permukaan. Sejak ditemukannya isotop stabil oksigen dan hidrogen dan dasar geokimia isotop stabil, berbagai aspek dalam siklus hidrologi di bumi telah menjadi fokus penelitian ekstensif melalui isotop stabil alami air. Next. Penguapan dapat dilihat dalam dua cara, yaitu proses yang dikendalikan oleh difusi dan proses yang digerakkan oleh energi. Dalam proses difusi, udara yang berdekatan dengan permukaan air yang menguap dianggap berada dalam kesetimbangan, biasanya jenuh dengan uap air pada suhu permukaan dengan tekanan uap. Transportasi uap air dari lapisan yang berdekatan dengan permukaan basah didukung oleh gradien kelembapan dari lapisan permukaan ke lapisan di atasnya. Kelembapan udara menurun seiring dengan ketinggian, tergantung pada kecepatan angin, suhu, kekasaran permukaan, dan stabilitas atmosfer. Oleh karena itu, kelembapan udara sekitar biasanya diukur lebih dari 1 meter di atas permukaan. Sejumlah penelitian hidrologi dan ekologi, khususnya yang dilakukan di lingkungan benua, menunjukkan bahwa fraksinasi isotop air yang dikendalikan oleh difusi sangat penting dan berperan besar dalam menentukan komposisi isotopnya. Efek isotop kinetik ini dihasilkan dari perbedaan sifat transport berbagai molekul air isotop melalui sublapisan udara yang dikendalikan oleh difusi dan air. Untuk materi yang ketiga, sedimentasi akan dibacakan oleh Saudari Fahira. Silakan. Baik, materi selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah kelanjutan dari proses erosi yang mengendap di suatu wilayah. Kita dapat menemukan endapan ini di lembah sungai, pantai, dasar laut dangkal, pegunungan, dan lainnya. Nah, salah satu tempat yang umumnya terjadi masalah sedimentasi yaitu waduk. Sedimentasi waduk dapat dilihat sebagai proses di mana waduk mengumpulkan sedimen hingga akhirnya terisi penuh. Pengangkutan dan pertambahan sedimen di dalam waduk sebagian besar bergantung pada ukuran sedimen. Siklus sedimen alami merupakan rangkaian proses mekanis dan kimiawi yang koheren di sepanjang daerah aliran sungai. Nah, 3 proses umum utama dapat dibedakan. Yang pertama itu ada produksi sedimen, yang kedua transportasi sedimen, dan yang ketiga pengendapan sedimen. Ketika sungai mengalir ke waduk, kecepatan aliran dan kapasitas angkut berkurang, dan akibatnya sedimen yang kasar akan mengendap secara bertahap membentuk delta di daerah hulu waduk yang meluas lebih jauh ke dalam waduk yang seiring dengan berlanjutnya pengendapan. Ada pula faktor lain yang mempengaruhi sedimentasi di waduk, yakni perubahan iklim, seperti hujan yang sering dan lebat, dapat meningkatkan aliran air sungai yang pada gilirannya meningkatkan jumlah sedimen yang dibawa ke waduk. Hujan yang lebih sering dan lebat dapat meningkatkan beban sedimen dari limpasan air hujan. Oke, dari ketiga materi kita bisa menarik kesimpulan yang dimana pertama, siklus air adalah proses berkelanjutan di mana air bergerak di antara atmosfer, permukaan tanah, dan tubuh air. Proses utama dalam siklus ini termasuk evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan sedimentasi. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi ini merupakan di mana air dari permukaan laut, sungai, dan danau itu menguap menjadi uap air akibat panas matahari. Proses ini mengangkat air ke dan ada sel organik berdasar perairan seperti sungai, danau, atau laut. Proses ini biasanya terjadi ketika aliran air kehilangan energi, sehingga material yang diangkut mengendap dan membentuk lapisan sedimen. Secara keseluruhan, siklus air memastikan perputaran air secara terus-menerus,
Sedangkan sedimentasi berperan dalam pembentukan dan perubahan lanskap serta pengendapan materi yang dibawa oleh air. Next slide. Sekian hasil presentasi diskusi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Usnul Khotimah Rustam dengan NIM K0112411089 sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan judul yaitu Siklus Air, Evaporasi, dan Sedimentasi pada mata kuliah Kesehatan Lingkungan Dasar. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman rekan kelompok saya. Yang pertama ada Siti Nurul Hidayah, yang kedua ada Alia Putri Arisa, yang ketiga ada Vidya Butu, yang keempat ada Alicia Maharani, dan yang kelima ada Alia Quraini Daud. Baik, saya akan menyampaikan beberapa rangkaian materi kali ini, yaitu yang pertama penjelasan materi mengenai siklus air, selanjutnya penjelasan materi mengenai evaporasi, selanjutnya penjelasan materi mengenai sedimentasi, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi pertama dari saudari kita Vidya Butu. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini ada pengertian siklus air. Siklus air atau hidrosfer merupakan sistem kompleks dengan berbagai simpanan yang berinteraksi dengan kekuatan yang berbeda-beda dan dalam berbagai skala dengan komponen lain dari sistem bumi seperti atmosfer, biosfer, dan litosfer. Siklus air global menggambarkan sirkulasi air yang terus-menerus melalui atmosfer, permukaan, dan bawah permukaan bumi yang memanfaatkan simpanan air yang sangat banyak di lautan, bongkahan es yang besar, dan jauh di dalam tanah. Siklus air dipengaruhi oleh variasi alami matahari dan letusan gunung berapi, serta fluktuasi internal sistem iklim, dan ada banyak bukti dari catatan paleoklimat tentang perubahan masa lalu yang substansial. Perubahan siklus air semakin didominasi oleh aktivitas manusia secara tidak langsung melalui respon iklim terhadap emisi gas rumah kaca dan partikel aerosol, tetapi juga secara langsung dari gangguan pada permukaan tanah dan pengambilan air dari tanah dan sistem sungai untuk keperluan pertanian, industri, dan rumah tangga. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu proses utama dan integrasi siklus air akan dibawakan oleh saudari Siti Nurul Hidayah. Kepadanya disilahkan. Baik, proses utama dan integrasi siklus air yang pertama yaitu proses ekohidrologi, membahas tentang interaksi proses ini dan umpan baliknya terhadap sistem atmosfer. Kedua yaitu proses hidrologi di pegunungan sensitif terhadap perubahan iklim, di mana respon hidrologi berhubungan erat dengan proses kriosfer di pegunungan Alpen. Kemudian yang ketiga yaitu proses hidrologi perkotaan, teknologi pemantauan hidrologi perkotaan dan perolehan informasi, mekanisme hidrologi, ekologi, dan lingkungan di daerah aliran sungai perkotaan, dan pegunungan air berkelanjutan di aglomerasi perkotaan berdasarkan siklus air. Yang keempat yaitu proses hidrogeokimia. Penelitian masa depan mengenai proses ini perlu meningkatkan pemahaman mengenai siklus biogeokimia dan air yang saling terkait dan mempertimbangkan secara menyeluruh heterogenitas skala lanskap. Baiklah, materi kedua yaitu materi evaporasi yang akan dipaparkan oleh saudari Alicia Maharani. Kepadanya disilahkan. Mohon maaf, oleh saudari Alia Putri Arisa. Kepadanya disilahkan. Baik, evaporasi terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang menyebabkan molekul-molekul air di permukaan air bergerak lebih cepat. Ketika kecepatannya sudah cukup tinggi, molekul-molekul air tersebut terlepas dari permukaan air dan naik ke
atmosfer. Evaporasi dapat diukur dengan mengukur perubahan ketinggian permukaan air di dalam tangki atau wadah yang disebut evaporimeter. Oke, untuk materi evaporasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alicia Maharani. Kepadanya disilahkan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari jurnal yang kami sediakan, struktur sistem SDWE berbasis karbon telah mengalami serangkaian perubahan, seperti yang ditunjukkan pada nanopartikel berbasis karbon asli didistribusikan secara merata dalam air muka. Namun, bagian air yang tidak menguap juga akan dihasilkan dalam proses ini, hingga mengurangi efisiensi penguapan. Oleh karena itu, perlu untuk melokalisasi panas di area penguapan. Kemudian, membran fototermal yang ditempatkan di permukaan air diusulkan. Meskipun efisiensi energi telah ditingkatkan sampai batas tertentu, kontak langsung antara membran fototermal dan air masih membuat panas hilang. Kemudian, struktur ganda atau multilapisan Kita masuk ke materi terakhir, yaitu sedimentasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Alia Quraini Daud. Kepadanya disilahkan. Sedimen global merupakan fitur yang menggambarkan keseimbangan faktor seperti pembentukan gunung, estetik, kimia, bisa arus, gelombang atau es, dan akhirnya penguburan. Manusia secara kolektif dan substansial telah mengubah penyimpangan dan aktivitas industri dengan menggunakan manusia terhitung jumlahnya yang terjadi terutama pada skala yang sangat lokal, tetapi bergema melalui rangkaian proses yang menghubungkan sedimen dari daerah sumber ke zona penyerapan. Terutama percepat pergerakan dari konservasi, pengolahan lahan pertanian, dan padang rumput, operasi pasir dan hasil untuk bahan bangunan, yang masing-masing biasanya menghasilkan ekosistem sedimen jauh di atas lanskap alam. Baik, itu tadi pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Dengan itu kami menyimpulkan bahwa siklus air atau hidrosfer adalah sistem kompleks dengan interaksi berbagai simpanan air yang terhubung dengan atmosfer, biosfer, dan litosfer. Ini menggambarkan sirkulasi air melalui atmosfer dan permukaan bumi dipengaruhi oleh faktor alami dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dan gangguan penggunaan lahan semakin memengaruhi siklus ini. Terdapat beberapa proses yang terkait dengan siklus ini, antara lain proses ekohidrologi, proses di pegunungan, proses hidrologi perkotaan, proses hidrobiologi, dan proses hidrobiogeokimia. Selain itu, penguapan air terjadi akibat pemanasan oleh sinar matahari, dan penelitian terkini memfokuskan pada peningkatan efisiensi sistem penguapan berbasis karbon. Siklus sedimen global juga terpengaruh oleh aktivitas manusia yang mempercepat pergerakan sedimen melalui perubahan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan konstruksi. Baiklah, demikian presentasi mengenai siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Keisha Ali Karitsani dengan NIM K0112411095. Saya Gerald Immanuel Sampesima dengan NIM K01241091. Saya Sofia Azatil Isma dengan NIM K0112411092. Saya Jonesya Bato dengan NIM K0112411093. Saya Dinda Pasya Sirapa dengan NIM K0112411094. Saya Safia Nisa dengan NIM K0112411096. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu siklus air. Siklus air yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi menggambarkan pergerakan air yang tidak pernah berhenti
dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Selanjutnya, proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Air dari lautan, sungai, dan danau menguap akibat panas matahari. Yang kedua, kondensasi. Uap air berubah menjadi bentuk awan. Yang ketiga, presipitasi. Kumpulan awan yang jenuh akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, maupun es. Yang keempat, infiltrasi. Air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Air di bumi. 70% permukaan bumi tertutupi oleh air. Namun dari 70% tersebut, 97,5% merupakan air laut atau air asin. Kemudian hanya 2,5% yang merupakan air tawar. Beberapa komponen penting dari siklus air. Yang pertama, curah hujan. Yang kedua, evapotranspirasi. Yang ketiga, kelembapan tanah. Yang keempat, penyimpanan air. Yang kelima, danau. Yang keenam, salju dan gletser. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu geosfer. Selanjutnya, evaporasi. Evaporasi atau penguapan merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Evaporasi merupakan hal yang penting bagi siklus air dan pengukuran jangka panjang dari laju tahunannya akan menjadi indikator yang sangat baik untuk intensitas siklus air, serta salah satu cara utama air kembali ke atmosfer dari permukaan bumi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi, yang pertama yaitu suhu, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga angin, yang keempat luas permukaan, yang kelima tekanan udara, dan yang keenam radiasi matahari. Sedimentasi. Sedimentasi adalah proses alam material seperti pasir, kerikil, dan danau dan lempeng di endapan melalui aktivitas air, angin, atau gletser. Proses ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sungai, muara, pesisir, dan laut. Ada dua tipe utama sedimentasi. Tipe pertama di mana partikel besar mengendap dengan kecepatan tetap, dan tipe kedua yang melibatkan pengumpulan partikel selama proses sedimentasi. Sedimentasi di sungai atau di muara membentuk beban sedimen yang terdiri dari partikel tersuspensi dan beban dasar yang berpengaruh terhadap ekosistem akuatik. Selanjutnya, 3 faktor utama yang mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama, kecepatan aliran air. Yang kedua, ukuran dan berat partikel. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah siklus air merupakan proses alami yang penting untuk menjaga keseimbangan air di bumi melalui tahapan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, serta infiltrasi. Evaporasi merupakan salah satu cara utama air kembali ke atmosfer dari permukaan bumi, dan laju evaporasi dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, angin, luas permukaan, tekanan udara, serta radiasi matahari. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran air, ukuran dan berat partikel, serta kondisi lingkungan seperti vegetasi dan aktivitas manusia. Ketiga proses ini saling berkaitan dalam menjaga siklus hidrologi dan keseimbangan ekosistem. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.